Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan tidak lupa untuk mengajak kepada para jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya, karena hanya dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh kebahagiaan hakiki di dunia dan juga di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hari ini kita berada pada hari yang ke-23 di bulan suci Ramadan 1436 Hijriah. Tidak lama lagi, tidak sampai seminggu lagi, bulan Ramadan akan segera meninggalkan kita. Di akhir-akhir episode Ramadan ini adalah hal-hal yang berat bagi kita untuk melaksanakan ibadah. Hal ini indikatornya adalah terlihat di banyak masjid, di musola-musola, jamaah sholat tarawih semakin softnya semakin mengalami kemajuan. Ini adalah salah satu indikator. Dan termasuk juga kalau kita lihat tadarus setelah tarawih, orang yang ikut tadarus adalah orang yang itu saja seringkali, dan yang lain sibuk dengan hal-hal yang lain. Padahal dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, pada 10 hari terakhir Rasulullah justru malah meningkatkan amal ibadah beliau. An Aisyah radhiyallahu anha qalat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fil 'ashril awakhir min Ramadan ahyal laila wa ayqadha ahlahu wa shaddal mi'zar. Yang terjemahan hadis ini adalah Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk di dalam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Beliau membangunkan keluarga beliau dan beliau mengencangkan celemek atau beliau izin kepada istri beliau untuk 10 hari malam terakhir izin untuk khusus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Jika kita lihat kepada masing-masing diri kita, 10 hari terakhir ini adalah ujian yang sangat berat. Ketika dulu di awal-awal, ketika sholat tarawih di awal-awal Ramadan dipenuhi oleh jamaah, ketika di akhir maka jamaahnya dapat dihitung. Begitu juga tadarus. Bahkan di rumah-rumah yang asalnya tadarus dimulai dari juz 1 tidak beranjak dari juz 10 dan belum khatam sampai hari ini. Banyak yang seperti itu. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Pertanyaannya kemudian,
Kenapa bisa terjadi hal yang demikian? Hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah kembali kepada kualitas keimanan diri kita masing-masing. Ketika Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa, hal ini dimulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita memang secara harfiah sudah beriman, kita telah beriman terhadap rukun iman yang 6. Tetapi secara hakiki kualitas keimanan kita perlu kita upgrade, perlu kita tingkatkan. Karena ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, ketika keimanan kita baik, maka bukan hanya ibadah puasa Ramadan, tetapi harus dilengkapi dengan ibadah-ibadah pendukung lainnya. Rasulullah bersabda, "Idza sarratka hasanatuk fa anta mu'min." Apabila kebaikan yang kalian lakukan itu membuat engkau bahagia, membuat engkau bergembira dengan menyambut kebaikan tersebut dengan aneka macam ibadah yang juga menunjang kebaikan tersebut, maka itulah adalah indikator keimanan kita. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ada sebuah cerita, ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Hasan Al-Basri. Suatu ketika beliau ditanya oleh seseorang, yang mana pertanyaan ini jika tidak dapat menyikapi dengan baik maka akan membuat ketersinggungan. Syekh Hasan Al-Basri ditanya oleh seseorang dengan pertanyaan, "Ya Syekh, amu'minun anta?" Apakah engkau adalah orang yang beriman? Mendengar pertanyaan ini, Imam Hasan Al-Basri atau Syekh Hasan Al-Basri tidak langsung menjawab, tetapi beliau berhenti sejenak. Baru kemudian beliau bertanya, menjawab sekaligus bertanya ulang kepada seseorang yang bertanya tersebut. Jika yang engkau maksud adalah aku beriman terhadap rukun iman, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar, maka aku adalah orang yang telah beriman. Tetapi jika yang engkau maksud pertanyaanmu itu adalah aku beriman sebagaimana indikator orang yang beriman yang disebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat 2-4, maka aku tidak tahu dan aku tidak dapat memastikan diriku apakah diriku ini masuk kategori orang yang beriman atau belum. Di dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Yang terjemah maknanya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetarlah hatinya. Ketika kita disebut Allah atau ada panggilan untuk melaksanakan sholat, sejauh mana getaran yang ada dalam jiwa kita, maka itulah indikator seberapa baik dan seberapa besar keimanan kita. Jika nama Allah disebut tapi tidak ada getaran sama sekali, maka seakan-akan Allah asing bagi jiwa kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka dari itu hal ini haruslah kita asah. Yang mengasahnya itu adalah dengan melakukan kebaikan secara terus-menerus, dengan senantiasa melaksanakan ibadah secara istiqomah yang awalnya memang harus dipaksa dan harus dipaksa. Kemudian indikator orang yang beriman dengan sungguh-sungguh yang kedua adalah wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanan mereka sehingga perilakunya semakin hari semakin baik. Kemudian yang ketiga indikatornya adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka yaitu Allah mereka bertawakal. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kehidupan kita di dunia ini, kewajiban kita adalah berikhtiar, adalah berusaha dan berdoa, sehingga inilah nanti akan dinilai oleh Allah ayyukum ahsanu amala. Dan rizki itu sudah menjadi tanggungan Allah, asalkan kita bergerak untuk mencarinya. Karena dari itu jaminan Allah terhadap rizki adalah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sehingga untuk mencapai rizki yang telah disiapkan oleh Allah harus ada gerak. Karena Al-Quran menggunakan redaksi dabbah.
dabbah adalah punya arti binatang melata atau sesuatu yang melata, sehingga untuk menjemput rizki harus ada gerak dan usaha. Sementara hasilnya disinilah wa ala rabbihim yatawakkalun. Inilah yang kadang-kadang manusia seringkali lalai. Hal ini tidak lain diantaranya adalah karena bisikan iblis dan bala tentaranya, yang dalam riwayat disebutkan setiap hari iblis dan juga pasukannya itu mendatangi tiap-tiap anak Adam, selalu menanyakan 3 hal. Yang pertama adalah madza ta'kul, apa yang akan kamu makan hari ini. Kemudian madza talbas, apa yang kamu pakai, bagaimana pakaianmu. Dan yang ketiga adalah aina taskun, di mana engkau tinggal. Yang mana pertanyaan iblis ini sangat menjebak kita. Ketika kita tidak mampu menyikapi dan tidak bersandar dengan tawakal kepada Allah, maka disinilah yang menyebabkan orang-orang seringkali lupa diri. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kemudian indikator yang keempat orang-orang yang beriman adalah alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Di sini disebutkan dengan yuqimunas shalah, ketika ia telah serius dalam melaksanakan salatnya, maka salat yang begini inilah yang dapat mencegah dari perbuatan al-fahsya wal munkar. Ketika orang hanya salat hanya sebatas menunaikan kewajiban, hanya memenuhi syarat rukunnya, tetapi ia tidak serius atau bahkan bolong-bolong salatnya, maka salat yang demikian belum mampu untuk mencegah dari fahsya wal munkar. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Yang disebutkan sebagai indikator orang yang beriman adalah bukan hanya al-musallin, tapi disebut alladzina yuqimunas shalah. Kemudian indikator yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian dari apa yang kami anugerahkan kepada mereka rizki, mereka menginfakkan di jalan Allah. Mereka berbagi kepada sesama manusia, berbagi dan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disebutkan alladzina yuqimunas shalah, ini adalah indikator hubungan baik secara vertikal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun adalah sebuah hal terkait dengan indikator hubungan baik secara horizontal. Inilah yang kemudian di dalam ayat yang keempat disebutkan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Mereka dijanjikan oleh Allah derajat di sisi Allah dan juga ampunan serta rizki yang mulia. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Puasa yang kita lakukan dan ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan sesungguhnya adalah untuk mengasah keimanan kita, agar keimanan dan dasar yang sifat yang kita telah beriman kepada rukun iman yang 6 kita asah terus, agar kita betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang beriman dengan kualitas keimanan yang baik. Jika kita tidak pernah melatih diri kita untuk serius, maka sampai ajal menjemput pun kita tidak akan pernah serius dan tidak akan pernah menjadi hamba yang beriman dengan kualitas iman yang baik. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu mendapatkan ridha Allah dan kelak kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.